Kuntilanak. Dalam bahasa Melayu, Pontianak atau Puntianak atau sering disingkat Kunti adalah hantu yang dipercaya berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia atau wanita yang meninggal karena melahirkan dan anak tersebut belum sempat lahir. Namun, Puntianak merupakan singkatan dari perempuan mati beranak. Mitos ini mirip dengan mitos hantu Langsuir yang dikenal di Asia Tenggara, terutama di Nusantara. Mitos hantu kuntilanak sejak dulu juga telah menjadi mitos di Nusantara. Kota Pontianak mendapat namanya karena konon Abdurrahman Al-Qadri, pendiri Kesultanan Pontianak, diganggu hantu ini ketika akan menentukan tempat pendirian istana. Umumnya, kuntilanak digambarkan sebagai wanita cantik berambut panjang dan berbaju panjang warna putih. Dalam cerita rakyat Melayu, sosok kuntilanak digambarkan dalam bentuk wanita cantik dengan punggung berlubang. Kuntilanak digambarkan senang meneror penduduk kampung untuk menuntut balas. Kuntilanak sewaktu muncul pada bulan purnama selalu harum bunga Kamboja. Konon laki-laki yang tidak berhati-hati bisa dibunuh sesudah kuntilanak berubah wujud dengan cara menghisap darah. Kuntilanak dikatakan sering menjelma sebagai wanita cantik yang berjalan seorang diri di jalanan yang sunyi. Oleh karena itu, cerita ini kemungkinan bertujuan menghindarkan golongan wanita dari gangguan pemuda-pemuda yang takut akan kuntilanak ketika berjalan seorang diri di jalan yang sunyi. Dalam cerita seram dan film horor di televisi Malaysia, kuntilanak digambarkan membunuh mangsa dengan cara menghisap darah di bagian tengkuk, seperti vampir. Agak berbeda dengan gambaran menurut tradisi Melayu. Kuntilanak menurut tradisi Sunda tidak memiliki lubang di punggungnya. Jenis yang memiliki lubang di punggungnya sebagai deskripsi di atas disebut sundel bolong. Kuntilanak konon juga menyukai pohon tertentu sebagai tempat bersemayam, misalnya waru, yang tumbuh condong ke samping, populer disebut waru doyong. Berdasarkan kepercayaan dan tradisi masyarakat Jawa, kuntilanak tidak akan mengganggu wanita hamil bila wanita tersebut selalu membawa paku, pisau, dan gunting bila bepergian kemana saja. Hal ini menyebabkan seringnya ditemukan kebiasaan meletakkan gunting, jarum, dan pisau di dekat tempat tidur bayi. Menurut kepercayaan masyarakat Melayu, benda tajam seperti paku bisa menangkal serangan kuntilanak. Ketika kuntilanak menyerang, paku ditancapkan di lubang yang ada di belakang leher kuntilanak. Sementara dalam kepercayaan masyarakat Indonesia lainnya, lokasi untuk menancapkan paku bisa bergeser ke bagian atas, bagian ubun-ubun kuntilanak. Di dalam kepercayaan agama Samawi, yaitu Islam, Nasrani, dan Yahudi, kuntilanak termasuk golongan dari jin kafir atau setan. Di dalam Islam, kuntilanak termasuk golongan jin dari jenis hafaf, jin yang suka mengganggu dan menakut-nakuti manusia, dan arwah jin yang mengaku-ngaku sebagai orang yang telah tiada. Kepercayaan akan adanya kuntilanak atau sundel bolong sangat sering dijadikan sebagai bahan legenda urban serta sinema. Itulah sepenggal kisah dari kuntilanak.